Selamat siang, perkenalkan saya Mustaqim, NIM 250201020250. Kali ini saya akan membahas mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Dosen Bapak Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, CPOD, kelas MJ 511. Kali ini saya memilih opsi yang kedua, yaitu analisa bisnis digital pada sesi ke-14. Baik, kita masuk pada pembahasan pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media utamanya dalam menciptakan, memasarkan, menjual, dan mengelola produk ataupun jasa. Artinya seluruh aktivitas proses bisnis dilakukan melalui sistem digital. Nah, sebelum kita masuk pada terlalu dalam pada materi bisnis digital, kita harus tahu dulu nih perbedaan bisnis digital dengan bisnis konvensional. Nah, dari aspeknya sendiri ada bisnis digital berbanding dengan bisnis konvensional. Nah, kita mulai dari media operasinya dulu. Nah, kalau dari bisnis digital, dia menggunakan internet dan platform digital, sedangkan bisnis konvensional biasa berbentuk toko atau lokasi fisik. Lalu untuk jangkauan pasar, kita pasti tahu bahwa bisnis digital akan menyebar secara global, sedangkan bisnis konvensional terbatas oleh wilayah. Nah, untuk aspek selanjutnya adalah jam operasional. Jika bisnis digital itu lebih fleksibel dan bisa lebih rendah, sedangkan bisnis konvensional biayanya cenderung tinggi, yaitu sewa, listrik, dan lain-lain, belum gaji pegawai. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk pada aspek jam operasional. Tentu saja kalau bisnis digital, mereka 24 jam non-stop, sedangkan bisnis konvensional biasanya terbatas jam buka tutup gitu. Lalu yang aspek selanjutnya adalah interaksi konsumen. Interaksi konsumennya dilakukan secara daring atau online, sedangkan konvensional biasanya secara tatap muka seperti itu. Lalu yang selanjutnya sistem pembayarannya bisa transfer, wallet, atau QRIS untuk bisnis digital. Kalau untuk bisnis konvensional biasanya transfer manual atau uang tunai. Oke. Lalu yang terakhir adalah untuk data analisisnya. Kalau bisnis digital menggunakan big data dan analisis. Kalau bisnis konvensional biasanya minim analisis digital. Nah, bisnis konvensional sendiri itu berfokus pada aktivitas fisik dan tatap muka. Kalau bisnis digital memanfaatkan teknologi sebagai tulang punggung bisnis mereka. Nah, sekarang beberapa perusahaan juga sudah menggabungkan keduanya yang kita sebut hybrid, disebut dengan digital transformation. Jadi sudah hybrid, setengah pakai fisik, setengahnya mereka pakai digital. Kita masuk pada macam-macam bisnis digital. Oke, yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Jadi sebelumnya non-digital masuk ke versi digital adalah bentuk transformasi dari bisnis tradisional atau offline ke dalam sistem berbasis teknologi dan internet tanpa mengubah inti produk dan jasa mereka. Nah, mereka cuma pindah dari tradisional ke berbasis teknologi tanpa mengubah inti core usaha mereka itu sendiri. Nah, biasanya contohnya itu sistem pembayaran tunai sekarang menggunakan pembayaran cashless, QRIS, transfer, seperti itu. Lalu kita masuk pada macam bisnis digital yang kedua, yaitu adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, biasanya pihak atau platform digital yang membantu bisnis tradisional agar dapat menjalankan sebagian atau seluruh aktivitas secara digital. Contoh perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi mereka membantu usaha online untuk masuk di aktivitas secara digital. Bisa dibilang mereka adalah perantara seperti bisnis segitiga lah. Lalu macam bisnis digital yang ketiga yaitu kita sudah tahu yaitu hybrid. Hybrid adalah model bisnis yang menggabungkan sistem online dan sistem
offline secara bersamaan dalam satu operasional usaha. Contohnya Indomaret, Alfamart. Nah, mereka punya toko, punya lokasi, tapi mereka juga punya sistem digital. Nah, seperti Isaku, Indomaret Point, nah, Alfamart Point. Nah, mereka menggabungkan itu yang disebut dengan hybrid. Baik, kita masuk pada studi kasus bisnis digital. Di sini saya memilih studi kasus untuk perusahaan Tokopedia. Tokopedia sendiri adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau biasa kita tahu atau kita sebut e-commerce. Nah, Tokopedia didirikan dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli secara online. Nah, jenis bisnis digital yang diterapkan adalah satu, marketplace, mempermudah mempertemukan penjual, UMKM, brand, individu dengan pembeli, yaitu konsumen. Nah, yang kedua adalah karakteristik bisnis digital Tokopedia. Yang pertama, mengoperasikan melalui website dan aplikasi. Yang kedua, menggunakan sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, memungkinkan transaksi tanpa batas lokasi. Nah, contohnya di lokasi-lokasi pelosok juga sudah sekarang saya lihat udah masuk nih transaksi tanpa batas lokasi. Jadi sekalipun kita di pelosok sekarang sudah bisa melakukan pembelian barang-barang dari kota seperti itu. Nah, untuk Tokopedia sendiri juga beroperasi selama 24 jam penuh ya. Baik, kita masuk pada keunggulan bisnis digital. Keunggulan dari Tokopedia yang pertama adalah pasar tanpa batas. Nah, penjualan dari daerah terpencil, dari menjual produk ke seluruh Indonesia. Pembeli dapat mengakses jutaan produk tanpa harus datang ke toko fisik. Transaksi dapat dilakukan 24 jam. Nah, lalu yang keunggulan yang kedua adalah efisiensi operasional. Nah, pembayarannya itu sistem otomatis, verifikasi transaksi, tracking pengiriman. Jadi kita bisa tracking barang kita sudah di mana. Lalu yang ketiga itu adalah laporan penjualan real time. Lalu keunggulan yang ketiga itu adalah potensi penghasilannya tinggi. Nah, sistem pembayaran otomatis, verifikasi langsung, laporan penjualan real time. Nah, lalu yang keempat, memperdayakan UMKM, memberikan akses kepada pasar luas bagi pelaku usaha kecil, menyediakan fitur promosi dan edukasi digital, membantu UMKM bersaing secara nasional. Kita masuk pada transformasi digital bisnis. Yang pertama, mendigitalisasi UMKM agar bisa berjualan secara online, menggunakan sistem pembayaran digital seperti transfer, e-wallet, QRIS. Lalu yang ketiga, memanfaatkan teknologi AI dan big data untuk merekomendasikan produk. Lalu yang keempat, mengembangkan aplikasi mobile agar transaksi lebih mudah. Lalu bergabung dengan ekosistem digital bersama Gojek. Sekarang kita sebut dengan Goto Group. Baik, yang terakhir adalah usulan pengembangan Tokopedia. Yang pertama adalah pengembangan teknologi AI agar lebih profesional. Yang kedua, memperluas pasar ke luar negeri. Yang ketiga, memperkuat fitur live shopping dan sosial e-commerce. Yang keempat, meningkatkan keamanan data dan sistem transaksi. Yang kelima adalah memberikan pelatihan digital untuk UMKM agar lebih kompetitif ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.